Halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Pernahkah kalian menabung di bank atau mungkin membeli asuransi? Nah, tanpa disadari, kalian sudah berinteraksi dengan lembaga keuangan loh. Tapi, apa sih sebenarnya lembaga keuangan itu? Apa perbedaan antara bank dan lembaga non-bank? Lalu, bagaimana peran mereka dalam perekonomian? Yuk, kita kupas bersama dalam video ini. Semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan bank dan non-bank. Yuk kita belajar bareng. Menurut Kazmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan pada tahun 2012, salah satu tolak ukur kemajuan dalam suatu negara dilihat dari kemajuan ekonominya. Tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Tentu aja dong, tidak ada bisnis yang bisa berjalan tanpa modal atau dana sekecil apapun usaha itu. Nah, kebutuhan dana ini bisa diperoleh melalui lembaga keuangan, terutama melalui lembaga keuangan bank. Nah, jadi apa sih lembaga keuangan bank? Menurut Kazmir, lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan paling lengkap, mulai dari menyalurkan dana atau memberikan pinjaman, serta menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Jadi, lembaga keuangan itu bisa diartikan sebagai semua badan usaha yang berada di bidang keuangan yang melakukan penghimpunan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dan yang paling utama adalah dalam memberikan biaya investasi pada pembangunan. Jadi, teman-teman udah tahu kan apa definisi lembaga keuangan? Lembaga keuangan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada lembaga keuangan bank. Lembaga ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan dan deposito, dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Contohnya nih, ada bank umum seperti BRI, BCA, dan Mandiri. Yang kedua, ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Kemudian, ada lembaga keuangan bukan bank atau non-bank. Lembaga ini tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti bank ya teman-teman, tetapi tetap menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Contohnya, ada pegadaian, perusahaan asuransi, koperasi simpan pinjam, dan perusahaan pembiayaan, serta ada bursa efek. Dalam praktiknya, lembaga keuangan bank terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bank sentral, kedua ada bank umum, dan yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank sentral yang ada di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia berfungsi sebagai yang pertama ada bank sirkulasi. Artinya, Bank Indonesia ini memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang rupiah di Indonesia. Hanya Bank Indonesia yang boleh melakukan hal ini ya teman-teman. Kedua, ada bank to bank. Maksudnya, Bank Indonesia berfungsi sebagai bank bagi bank lain. Jadi, bank umum bisa menyimpan dan meminjam dana di Bank Indonesia. Yang ketiga, ada lender of the last resort. Artinya, Bank Indonesia menjadi pemberi pinjaman terakhir
Jika ada bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau kekurangan uang tunai dan tidak bisa meminjam dari bank lain, maka Bank Indonesia bisa memberikan pinjaman dan menyelamatkan stabilitas sistem keuangan. Tujuan utamanya sendiri adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang. Untuk mencapai kestabilan tersebut, ditetapkan 3 pilar utama. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, ada menjaga stabilitas sistem keuangan. Jenis bank selanjutnya yaitu ada bank umum. Bank umum adalah bank yang memberikan pelayanan seluruh jasa-jasa perbankan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik individu maupun kelompok. Nah, bank umum sendiri dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada bank umum devisa yang dapat melakukan transaksi dalam mata uang asing. Yang kedua ada bank umum non-devisa yang cakupan layanannya itu terbatas hanya dalam negeri. Bank umum devisa memiliki produk lebih banyak dibandingkan bank umum non-devisa. Misalnya, layanan jasa keuangan yang berkaitan dengan mata uang asing atau jasa perbankan luar negeri. Nah, selanjutnya ada Bank Pemkreditan Rakyat atau biasa disebut dengan BPR. BPR merupakan bank yang melayani masyarakat baik di kecamatan atau di pedesaan. BPR berasal dari peleburan bank desa, bank pasar, bank pegawai, dan lainnya. Usaha BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah badan usaha di bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui surat berharga. Kemudian, menyalurkan dana tersebut untuk investasi. LKBB tidak diperbolehkan menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, atau tabungan. Nah, LKBB sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya pegadaian, sewa guna usaha atau leasing, koperasi simpan pinjam, asuransi, pasar modal, pasar valuta asing, perusahaan ajak piutang, modal, dan yang terakhir ada dana pensiun. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pegadaian. Pegadaian adalah lembaga yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan uang atau dana agar tidak jatuh ke tangan rentenir yang bunganya relatif tinggi. Pegadaian memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang-barang berharga seperti emas, perak, intan, berlian, mutiara, mobil, sepeda motor, televisi, komputer, kulkas, mesin jahit, dan lain sebagainya. Selain gadai, pegadaian juga memiliki kegiatan usaha lain seperti melayani jasa taksiran nilai real barang-barang berharga milik masyarakat. Selanjutnya, melayani jasa titipan barang-barang berharga, kemudian memberikan kredit kepada karyawan yang memiliki penghasilan yang tetap. Selanjutnya, bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam pembangunan perkantoran. Nah, jenis LKBB yang kedua adalah sewa guna usaha atau leasing. Apakah kalian pernah kredit handphone, motor, atau mobil? Nah, perusahaan yang menawarkan pembiayaan seperti itu disebut dengan perusahaan leasing.
Leasing adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memberikan jasa pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Menurut Indonesian Financial Service Association atau IFSA, leasing adalah kontrak antara lessor dan lessee untuk penyewaan suatu barang atau aset tertentu, biasanya langsung dari pabrik atau dari penjual. Hak kepemilikan barang tetap berada di tangan lessor. Jika lessee tidak mampu membayar, maka barang tersebut bisa ditarik kembali oleh pemberi sewa. Lessee hanya memiliki hak pakai dan membayar sewa sesuai jumlah dana dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Hak kepemilikan bisa berpindah jika semua kewajiban telah dilunasi. Dan yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, di mana koperasi simpan pinjam merupakan sebuah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Tujuan dari koperasi simpan pinjam sendiri yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya, serta membantu pembangunan ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip dari koperasi simpan pinjam ada 3. Yang pertama yaitu swadaya. Swadaya yaitu memperoleh tabungan hanya dari anggotanya saja. Nomor 2, setia kawan, yaitu memberikan pinjaman hanya kepada anggotanya. Serta yang terakhir yaitu pendidikan dan penyadaran, yaitu membangun watak agar hanya yang berwatak baik yang dapat mendapatkan pinjaman. Lalu, dari mana sumber dana koperasi dapat? Sumber dana koperasi dapat berasal dari kekayaan bersih, di antaranya simpanan wajib, sukarela, cadangan umum, dan sisa hasil usaha. Dan dari pinjaman dapat berupa tabungan berjangka dan pinjaman dari pihak lain. Lalu yang keempat ada asuransi. Apa sih asuransi itu? Orang-orang biasanya menggunakan asuransi untuk menanggung resiko yang tidak diinginkan di masa depan. Nah, asuransi merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk memberikan ganti rugi atas kerugian atau resiko tertentu dengan pembayaran premi. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Perjanjian ini tertuang dalam polis asuransi yang memuat syarat, hak dan kewajiban, jumlah uang pertanggungan, jangka waktu, serta premi. Nah, adapun jenis-jenis asuransi berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu asuransi kerugian, yang menanggung resiko atas kerugian atau tanggung jawab hukum. Yang nomor 2 adalah asuransi jiwa, yaitu terkait dengan kematian atau kehidupan seseorang. Nomor 3 yaitu asuransi sosial, yang bersifat wajib dan diatur oleh pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Jenis asuransi dapat berdasarkan kepemilikannya juga loh. Yang pertama, asuransi milik pemerintah. Yang kedua, asuransi milik swasta nasional. Nomor 3, asuransi milik perusahaan asing. Nomor 4, asuransi milik campuran, yaitu milik swasta nasional dan milik asing. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli efek. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik, serta lembaga dan profesi efek. Adapun peran pasar modal, yaitu sebagai intermediasi selain bank, tempat investor mengalokasikan dana pada kegiatan menguntungkan, sumber pendanaan bagi bisnis, memisahkan kegiatan keuangan dan operasional, serta menyediakan likuiditas. Instrumen dari pasar modal yaitu saham, bukti penyertaan modal, saham biasa, dan preferen. Yang kedua ada obligasi, surat utang dari investor kepada perusahaan. Selanjutnya ada derivatif, turunan dari efek utama.
Yang terakhir ada reksadana, kumpulan dana yang dikelola oleh investasi. Selanjutnya yang keenam ada pasar valuta asing atau falas. Pasar valuta asing adalah tempat terjadinya permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing dari berbagai negara. Pasar ini mempertemukan penjual dan pembeli mata uang asing, baik untuk keperluan perdagangan, internasional, investasi, maupun perjalanan ke luar negeri. Contoh transaksi di pasar falas adalah penukaran rupiah ke dolar Amerika Serikat saat melakukan perdagangan internasional atau berpergian ke luar negeri. Lalu, fungsi dari pasar valuta asing yaitu yang pertama mempermudah pertukaran dan pemindahan dana antar negara, yang kedua memudahkan perjanjian jual beli secara kredit bagi eksportir dan importir, dan yang ketiga memungkinkan praktik hedging atau melindungi dari resiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Lalu yang ketujuh ada perusahaan anjak piutang. Perusahaan ini membantu perusahaan yang memiliki piutang macet. Anjak piutang atau factoring adalah kegiatan penagihan, pembelian, atau pengelolaan piutang suatu perusahaan dengan imbalan tertentu. Tujuannya yaitu membantu perusahaan memperoleh dana tunai atas piutang yang belum tertagih. Menurut Kemenku nomor 1251 KMK 013/1988, anjak piutang adalah badan usaha yang membeli atau mengelola piutang jangka pendek. Kemudian pihak-pihak yang terlibat yaitu yang pertama kreditor atau klien, itu biasanya perusahaan yang menyerahkan tagihan, dan yang kedua ada perusahaan anjak piutang, yaitu pihak yang mengelola atau membeli piutang, dan yang ketiga ada debitur. Debitur yaitu pihak yang memiliki utang kepada klien. Yang kedelapan ada modal ventura. Modal ventura adalah bentuk pendanaan berupa investasi modal yang diberikan kepada perusahaan, terutama perusahaan rintisan atau startup, atau usaha kecil menengah yang berpotensi namun beresiko tinggi. Modal ventura bertujuan untuk membantu bisnis berkembang, dan jika perusahaan tersebut berhasil, investor akan memperoleh keuntungan. Jenis pembiayaan modal ventura yang pertama ada equity financing, yaitu penyertaan modal langsung melalui saham. Yang kedua ada semi equity financing, yaitu pembelian obligasi konversi. Yang ketiga ada joint venture, yaitu mendirikan perusahaan baru bersama. Dan yang keempat ada bagi hasil. Bagi hasil itu untuk usaha kecil tanpa badan hukum, PT. Dan yang kesembilan ada dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga yang mengelola program manfaat pensiun untuk memberikan jaminan penghasilan di masa pensiun dan untuk memotivasi karyawan. Dana pensiun bertujuan untuk memberikan penghasilan tetap setelah seseorang itu tidak lagi bekerja. Menurut UU nomor 11 tahun 1992, dana pensiun adalah lembaga yang mengelola program manfaat pensiun. Jenis dana pensiun ada dua, yaitu yang pertama dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, yaitu dana pensiun yang didirikan dan dikelola oleh perusahaan untuk karyawan. Dan yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yaitu lembaga pensiun yang dikelola oleh lembaga keuangan dan dapat diikuti oleh siapa saja termasuk pekerja mandiri.
Terima kasih telah menyimak materi tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang dunia keuangan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.